Om Swastiastu. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelum kami lanjut ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Kadek Anggit Elvira Agustia, kelas 6A reguler sore, NIM 053. Perkenalkan, nama saya Putu Yuni Purnamningsih, NIM 180111040. Perkenalkan, nama saya Ninyo Negarini, NIM 180111043. Perkenalkan, nama saya Kadek Dwi Putri Adnyani, NIM 029 dari kelas A Manajemen Reguler Sore. Perkenalkan, nama saya Kadek Ronia Restika, NIM 19011186. Mengenai hasil review analisis rekrutmen dan seleksi karyawan di perusahaan Bihun Cahaya Tiga Tunggal yang diteliti oleh William Santosa Halim. Selanjutnya, fenomena atau isu yang ada di dalam jurnal yang kami review. Perusahaan Bihun Cahaya Tiga Tunggal memiliki tenaga kerja sejumlah 60 orang dan omset lebih dari 7 miliar rupiah per tahun. Cahaya Tiga Tunggal terbagi menjadi bagian personalia, bagian bengkel, bagian produksi, dan bagian staf kantor. Proses rekrutmen yang ada di Cahaya Tiga Tunggal melalui sumber rekrutmen seperti media cetak berupa koran, media internet, dan rekomendasi karyawan dalam perusahaan. Menemukan sumber daya manusia yang dapat memenuhi kualifikasi sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh perusahaan. Meskipun Cahaya Tiga Tunggal menggunakan 3 sumber rekrutmen, setiap sumber tersebut memberikan dampak masing-masing seperti karyawan yang melalui rekomendasi dari perusahaan memiliki kendala, yaitu seperti ketika ada satu karyawan yang meminta izin karena ada keperluan. Biasanya karyawan baru yang didapat melalui rekomendasi akan mengalami masalah ketika ada pergeseran bagian atau rolling. Biasanya karyawan baru yang dapat dari rekrutmen melalui media internet maupun media cetak kurang dapat bertahan lama dikarenakan sulit dan lambat dalam beradaptasi. Selanjutnya, metode penelitian yang digunakan di dalam jurnal analisis rekrutmen dan seleksi karyawan pada perusahaan Bihun Cahaya Tiga Tunggal. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan desain penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi atau gabungan. Analisa data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Kali ini saya akan membahas hasil penelitian dari jurnal. Yang pertama adalah rekrutmen karyawan. Proses perekrutan karyawan yang dilakukan oleh perusahaan sesuai dengan definisi perekrutan yang dilakukan Sulistiani dan Rosidah dalam Sunyoto 2012, yaitu proses mencari, menemukan, dan menarik para pelamar untuk menjadi tenaga kerja pada atau oleh organisasi tertentu atau sebagai serangkaian aktivitas mencari atau mengikat pelamar kerja dengan motivasi, kemampuan, keahlian, dan pengetahuan yang dipergunakan menutupi kekurangan yang diidentifikasi perencanaan kepegawaian. Yang kedua adalah sumber rekrutmen sumber daya manusia. Metode rekomendasi dari karyawan dilakukan oleh Cahaya Tiga Tunggal dengan cara perusahaan menitipkan pesan kepada karyawan yang bekerja di dalam perusahaan bahwa perusahaan membutuhkan karyawan baru dan oleh karenanya, karyawan perusahaan diperbolehkan untuk mengajak kenalannya untuk melamar pekerjaan ke perusahaan. Kelebihan dari rekrutmen melalui rekomendasi dari karyawan dalam perusahaan, yaitu karyawan baru masuk ke dalam perusahaan akan dapat bertahan lebih lama. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan sebelum karyawan dalam perusahaan mengajak kenalannya untuk bekerja, karyawan dalam sudah diberitahu mengenai orang seperti apa yang dibutuhkan perusahaan dan ketentuan-ketentuan apa yang diminta oleh perusahaan. Yang ketiga adalah kendala rekrutmen sumber daya manusia. Menurut pengungkapan dari Kepala Personalia, kendala dalam proses rekrutmen sumber daya manusia yang dialami oleh Cahaya Tiga Tunggal melalui rekomendasi karyawan dalam perusahaan
adalah sumber daya manusia yang ada di dalam perusahaan masih terdapat unsur-unsur tradisional, di mana nilai kekeluargaannya masih sangat kental, sehingga proses rekrutmen melalui rekomendasi dari karyawan dalam menyebabkan sedikit kendala. Ketika ada karyawan yang meminta izin karena ada keperluan keluarga, acara di desa, ataupun yang lain, membuat karyawan lain juga meminta izin dikarenakan karyawan lain masih memiliki hubungan kekerabatan satu sama lain dan hal tersebut sangat mengganggu kegiatan operasional dari perusahaan tersebut. Di sini saya akan melanjutkan tentang hasil penelitian, yaitu teknik rekrutmen sumber daya manusia, di mana proses rekrutmen yang ada dalam Cahaya Tiga Tunggal dilakukan hanya oleh pemimpin dan kepala personalia secara terpusat, di mana pemimpin dan kepala personalia menjalankan rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan dari berbagai bagian perusahaan. Selain itu, ketika bagian tertentu mengalami kekurangan sumber daya manusia yang dikarenakan terdapat karyawan yang keluar atau karena ada peningkatan produk. Selain itu, pengelolaan dan pengambilan keputusan dilakukan langsung oleh pemimpin perusahaan dan kepala personalia secara terpusat. Perusahaan tetap melakukan proses rekrutmen apapun tetap menerima lamaran masuk perusahaan meskipun belum membutuhkan sumber daya manusia, dengan tujuan ketika perusahaan membutuhkan sumber daya manusia, orang-orang yang sudah melamar ini dapat mengisinya. Selanjutnya, seleksi sumber daya manusia, di mana proses seleksi yang dilakukan oleh Cahaya Tiga Tunggal berfungsi untuk memilih calon karyawan yang terbaik sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Hal ini sesuai dengan diutarakan Suntoyo 2012 P108. Proses seleksi sumber daya manusia merupakan serangkaian langkah kegiatan yang dilaksanakan untuk memutuskan apakah seseorang pelamar diterima atau ditolak dalam suatu instansi tersebut setelah menjalani serangkaian tes yang dilaksanakan. Selanjutnya, tahap seleksi sumber daya manusia. Berdasarkan hasil wawancara dari ketiga informal mengenai proses penyeleksian karyawan di Cahaya Tiga Tunggal adalah ketika terdapat calon karyawan baru yang ingin melamar. Para calon karyawan baru tersebut dapat datang ke perusahaan. Selanjutnya, para calon karyawan tersebut akan masuk ke ruangan ke kantor kepala personalia atau ke kantor pemimpin perusahaan sesuai dengan bagian yang mereka ingin masuki. Selanjutnya, faktor seleksi sumber daya manusia, di mana faktor-faktor yang mempengaruhi proses seleksi adalah kondisi seseorang saat menjalani wawancara. Apakah orang tersebut sedang membawa masalah dari luar atau tidak? Dari sisi pemimpin, faktor-faktor lain yang mempengaruhi berupa faktor gaji, usia, jenis kelamin, latar belakang sosial, dan jarak tempat tinggal. Dari hal tersebut terlihat perbedaan sudut pandang di mana pemilik memandang dari hal-hal konkret dan terukur, sedangkan kepala personalia melihat dari sisi emosional. Dari hal tersebut terlihat bahwa kurang adanya standar yang pasti dalam hal melihat faktor-faktor yang mempengaruhi proses seleksi, sehingga hal ini kemungkinan untuk mempengaruhi perbedaan dan pengambilan keputusan, penerimaan dan kesempatan memperoleh pekerjaan dari satu calon pelamar dengan calon pelamar yang lainnya. Baik, di sini saya akan membacakan kesimpulan dan saran dari jurnal yang sudah kami review. Kesimpulan, berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, sumber rekrutmen yang digunakan oleh Cahaya Tiga Tunggal yaitu melalui media internet dengan memasang iklan di website, melalui media cetak seperti koran dan melalui rekomendasi dari karyawan yang bekerja di dalam perusahaan. Sumber rekrutmen melalui media internet dan media cetak seperti koran kurang efisien untuk diterapkan di Cahaya Tiga Tunggal. Sedangkan sumber rekrutmen melalui rekomendasi karyawan dalam perusahaan lebih efektif diterapkan di Cahaya Tiga Tunggal, dikarenakan menghasilkan karyawan yang lebih dapat beradaptasi dan bertahan lama. Yang kedua, teknik rekrutmen yang digunakan oleh perusahaan Cahaya Tiga Tunggal adalah teknik centralized recruitment technique. Proses rekrutmen dilakukan hanya oleh pemimpin dan kepala personalia. Teknik centralized recruitment technique sesuai untuk diterapkan oleh Cahaya Tiga Tunggal dikarenakan struktur organisasi yang sederhana, sehingga pengontrolan dan pengawasan dapat berjalan lebih mudah dan efektif. Yang ketiga, tahap-tahap seleksi yang dilakukan oleh perusahaan Cahaya Tiga Tunggal
yaitu tahap perkenalan, tahap pemeriksaan referensi-referensi, tahap tes tertulis, tahap wawancara, keputusan penerimaan. Kekurangan dari tahap seleksi yang dilakukan oleh Cahaya Tiga Tunggal adalah tes tertulis yang kurang efektif dikarenakan tes tertulis yang dilakukan Cahaya Tiga Tunggal hanya berupa tes matematika dasar serta Cahaya Tiga Tunggal tidak memiliki tes kesehatan atau evaluasi medis sehingga perusahaan tidak memiliki dan mengetahui kondisi dari karyawannya. Kemampuan dan karakter dari calon karyawan baru secara mendalam seperti psikologis tes, knowledge test, dan performance test. Secara spesifik, psikologi tes atau tes psikologis adalah tes yang mengukur atau menguji kepribadian atau temperamen, bakat, minat, kecerdasan, dan keinginan berprestasi, sedangkan knowledge test atau tes pengetahuan merupakan tes yang menguji informasi atau pengalaman yang dimiliki oleh para pelamar. Pengetahuan yang diujikan harus sesuai dengan kebutuhan untuk melaksanakan pekerjaan. Dan ketiga yaitu performance test atau tes performa. Merupakan tes yang mengukur kemampuan para pelamar untuk melaksanakan beberapa bagian pekerjaan yang akan dipegangnya. Yang keempat adalah sebaiknya perusahaan menggunakan metode wawancara campuran atau mix, yaitu metode gabungan dari teknik wawancara terstruktur dengan teknik wawancara tidak struktur. Dengan menggunakan metode ini, Cahaya Tiga Tunggal dapat membantu dan menjadi acuan bagi pewawancara dan mengajukan pertanyaan serta perusahaan dapat memiliki standar pertanyaan yang pasti dalam suatu wawancara. Tetapi masih tidak menutup kemungkinan pertanyaan dapat berkembang sesuai dengan kondisi dan jawaban dari calon karyawan baru, yang mana berfungsi untuk menggali informasi sedalam mungkin untuk dapat memperoleh data-data yang dibutuhkan oleh perusahaan dalam mengambil keputusan penerimaan yang tepat. Selanjutnya adalah saran untuk peneliti. Saran untuk peneliti sudah bagus, serta pemberian informasi penelitian yang lengkap, dan juga penyusunan kata-kata yang sudah terurut. Namun, dengan banyaknya informasi penelitian membuat orang kadang malas untuk membaca hasil penelitian di atas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah ucap yang kami sampaikan secara sengaja maupun tidak sengaja, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata kami tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.